Selamat datang di video ini tentang menavigasi tatanan dunia baru yang berfokus pada membangun ketahanan dari ekosistem global hingga kemandirian komunal. Lanskap geopolitik sedang mengalami perubahan struktural total pasca hegemoni Barat. Fokus kita adalah menerjemahkan pemahaman geopolitik elit ke dalam strategi bertahan hidup individu dan komunal. Monolit itu runtuh, melahirkan tatanan paralel. Era unipolaritas AS sedang berakhir, mengarah ke realitas geopolitik baru. Transisi sistemik melibatkan redistribusi kekuasaan total di luar sekedar perubahan kepemimpinan. Lembaga kolektif baru seperti BRICS Plus dan SCO kini menentukan arah ekonomi global. Pusat gravitasi bumi telah bergeser secara permanen. BRICS Plus mewakili 45% populasi dunia, menciptakan pasar konsumen domestik terbesar dalam sejarah. Secara ekonomi, PDB mereka berdasarkan paritas daya beli melampaui G7. Di bidang energi, mereka menyumbang 30% produksi minyak, memberikan pengaruh absolut atas rantai pasokan global dan inflasi. Arsitektur baru untuk jaring pengaman keuangan global sedang muncul. Bank pembangunan baru menyediakan sumber pendanaan alternatif tanpa campur tangan politik Barat. Pengaturan cadangan kontingensi menawarkan likuiditas untuk menetralkan sanksi ekonomi unilateral. Keanggotaan Indonesia yang dipercepat menyoroti bobot demografis dan ekonominya yang strategis. Fragmentasi dolar mengembalikan margin ke tingkat lokal. Sistem paralel baru ini menggunakan jalur langsung di Global South dengan mata uang atau CBDC lokal melewati gerbang tol SWIFT. Hal ini meningkatkan efisiensi margin dengan menghilangkan perantara dan mendiversifikasi likuiditas, menghilangkan risiko pembekuan aset. Peta harga regional sekarang ditentukan oleh dinamika regional, bukan oleh Federal Reserve. Matriks transisi keuangan membandingkan sistem lama yang berbasis janji dengan sistem paralel baru yang berbasis bukti. Sistem lama yang bergantung pada kepercayaan, rentan terhadap devaluasi mata uang dan kelalaian manajerial. Sistem paralel menggunakan aset fisik seperti emas dan komoditas real, menawarkan jangkar nilai absolut dan ketahanan terhadap intervensi dan inflasi. Emas bertindak sebagai perisai pertahanan yang tak tertembus. Emas bukan lagi sekedar alat spekulatif, tetapi juga mitigasi risiko inflasi sistemik jangka panjang. Bank sentral, khususnya di Tiongkok dan India, memimpin migrasi global kembali ke emas, mencari perlindungan dari ketidakstabilan keuangan Barat. Emas fisik harus menjadi komponen inti dari portofolio keamanan keuangan di masa depan. Kita sekarang hidup di dunia multifilm tanpa sutradara tunggal. Era peradaban bangsa berarti kekuatan ekonomi baru mendikte norma budaya mereka sendiri. Narasi tunggal sedang runtuh seiring pergeseran dominasi budaya dari Hollywood dan London, dengan inovasi mengalir dari Asia dan Amerika Latin. Standar yang heterogen berarti standar global tunggal tidak berkelanjutan. Siklus besar memandang pendidikan sebagai mesin kebangkitan peradaban. Fase pertama adalah investasi 3 dekade dalam modal manusia. Fase kedua melibatkan dominasi kekuatan finansial dan teknologi. Kedaulatan intelektual pasca hegemoni bergantung pada pemahaman hukum siklus sejarah, adaptasi teknologi alternatif, dan literasi budaya global. Ekosistem pendidikan lokal adalah jawaban atas deglobalisasi yang beralih dari kepatuhan menuju kedaulatan. Sistem lama menghasilkan pekerja yang patuh untuk sistem yang tersentralisasi. Realitas multipolar membutuhkan individu yang berdaulat dan mandiri secara komunal. Keterkaitan ketahanan menekankan kemandirian komunal dan akar budaya sebagai fondasi untuk swasembada. Sintesis membutuhkan akar lokal untuk navigasi global. Intinya adalah kedaulatan nilai absolut berdasarkan aset fisik seperti emas. Pusatnya adalah kemandirian komunitas dan pendidikan lokal, membangun ekosistem mikro yang tangguh. Lapisan terluarnya adalah ketangkasan teknologi dan multi-alignment, berinteraksi secara global tanpa loyalitas buta kepada satu faksi geopolitik tunggal. Ketahanan sistemik berarti mengurangi risiko selama masa transisi.
Transisi menuju multipolaritas tidak akan berjalan linier dengan volatilitas pasar yang ekstrim dan ketidakpastian regulasi. Lindung nilai strategis menghindari dikotomi barat versus anti-barat dengan melibatkan kedua sumber modal. Diversifikasi ekstrim memastikan integritas operasional dan tabungan tidak terikat pada satu ekosistem digital eksternal saja. Pola pikir tatanan baru adalah perlengkapan bertahan hidup abad ke-21. Prioritaskan aset real seperti emas fisik dan tanah untuk kedaulatan keuangan dan pertahanan anti-inflasi. Berinvestasi secara strategis dalam pendidikan yang berfokus pada literasi budaya global selatan dan keterampilan industri 4.0 yang adaptif. Adopsi ekosistem teknologi alternatif dan rangkul keberagaman tanpa loyalitas eksklusif kepada blok geopolitik yang sedang menurun. Dunia pasca hegemoni menawarkan panggung yang lebih adil bagi mereka yang siap bertransformasi. Kunci keberhasilan di era ini bukanlah loyalitas kepada sistem hierarki yang runtuh, melainkan kemampuan beradaptasi dan kelincahan. Masa depan milik mereka yang memiliki akar budaya lokal yang kuat dan kecerdasan untuk menavigasi realitas global yang lebih luas.